Tapi ya gitu, nggak bakalan separah yang lu kira. Jalanin aja, lompat aja dulu baru terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Ojan. Gue mahasiswa di Bandung, Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Bisnis. Pertama-tama gue mau terima kasih sama sahabat gue di Jogja, Antonio Rafaelito, karena udah ngundang gue ke acara Omah Wae ini. Ya, pertanyaan yang pertama, kesibukan gue sekarang ini apa aja? Karena lagi pandemi, jadi kan nggak banyak kerjaan ya. Orang mah tidur sih banyakan, tapi kalau yang namanya dibilang sibuk sih, sebenarnya sekarang lagi fokus ke self improvement. Karena gua rasa sih ya, di zaman sekarang ini tuh orang terlalu banyak fokus ke hal-hal yang eksternal, kebanyakan fokus sama nilai, sama karir, sama hubungan. Tapi orang tuh kurang mikirin yang di dalam. Nah, ini emang klise sih, tapi self improvement tuh penting. Self improvement ini maksud gue adalah ya lu coba deh bayangin diri lu yang paling bagus tuh kayak gimana, diri lu yang paling perfect menurut lu. Dan gue yakin untuk jalan ke sana itu lu butuh membangun habit-habit yang bagus. Habit-habit mungkin ya olahraga, atau mungkin kalau lu pengen jadi penulis kayak gue, yaitu nulis setiap hari, ya kan. Ya nggak bisa lah lu mau jadi penulis tapi nggak nulis. Dan selain olahraga sama nulis, gue tuh kebetulan kemarin ya baru selesai mengetuai tim redaksi buat bikin Zain. Zain itu adalah majalah kecil di klub kesayangan gue, Lokatara. Apa itu Lokatara? Sebenarnya definisinya agak luas ya, soalnya ada dua Lokatara. Lokatara yang dilihat dunia sama Lokatara yang dilihat gue. Kalau dari yang dilihat dunia sih, Lokatara itu adalah klub jurnalistik yang berbasis di jurusan Ilmu Komunikasi di FKB Telkom University. Lokatara itu juga meliput nggak cuma jurnalistik ya, jurnalistik kan masuknya tuh berita, artikel dan lain-lain. Tapi kita juga banyak meliput seni dari ilustrasi, seni musik, seni puisi, sastra dan lain-lain. Itu Lokatara bagi dunia luar. Kalau Lokatara bagi gua, pas awal gue masuk ke Telkom University, baru mungkin beberapa bulan yang lalu, itu kan ada ospek jurusan kan, dan pas ospek jurusan itu setiap klub itu tuh ngirimin perwakilannya buat maju ke panggung. Nah di sini tuh gue pertama kali yang namanya ketemu ada klub yang perwakilannya itu kece-kece ya kan, emo gitu, pakai baju hitam terus pakai jaket denim. Terus gue bingung, yang lain tuh pakai korsa gitu kan, rapi-rapi, tapi kenapa yang ini pakai denim gitu, kayak sangar banget ya kan kalau pertama kali ngeliatnya. Terus tiba-tiba ketuanya pas itu tuh Bang Adit itu cerita kalau misalnya kenapa dia pakai jaket jeans atau jaket denim itu karena jaket jeans itu mewakili bebas tapi bertanggung jawab. Itu gue suka banget, soalnya itu benar-benar ya prinsip gue sejauh ini, bebas tapi bertanggung jawab. Selain itu Lokatara itu tuh karena emang banyak ya cangkupan seninya, seni dan sastranya. Jadi kalau buat gue tuh jatuhnya lebih ke tempat ekspresi dan apresiasi seni. Karena di situ tuh orang tuh bisa kayak posting apa aja di WordPress-nya, artikel apapun yang dia pengen tulis, ilustrasi, puisi, pokoknya karya-karya indah dari orang-orang biasa. Itu makanya gue cinta buat sama Lokatara. Terus keempat, dari mana tempat datangnya inspirasi tulis? Sebenarnya ini bisa dua konteks ya. Kalau secara filosofi ya dari mana tempat datangnya inspirasi, tempat datangnya ide, itu nggak ada yang tahu. Yang kita tahu itu cuma cara menyalurkannya aja. Kalau cara gue menyalurkannya itu adalah dengan jujur. Karena begini, udah terlalu banyak orang-orang puisi yang menulis puisi itu dengan indah. Hidup ini tuh kan nggak melulu indah, malah kebanyakan pedihnya. Jadi kadang malah puisi yang paling ngena, puisi yang paling menggema di hati gue itu adalah puisi yang mentah, yang benar-benar nggak dipercantik, yang benar-benar murni cerita dari seseorang yang hidupnya tuh nggak terlalu yang nggak melulu jadi rockstar gitu loh. Makanya
puitis yang paling gue suka itu adalah Charles Bukowski, karena gaya penulisan dia tuh mentah, kasar gitu, kadang-kadang vulgar. Jadi menurut gue di situ datangnya inspirasi nulis gue saat gue lagi duduk dan gue tahu sesuatu itu benar-benar udah nyata banget di hidup gue. Apakah itu kenyataan tentang persahabatan, kenyataan tentang orang-orang, kenyataan tentang masyarakat, apapun itu, yang penting gue tahu itu benar dan gue bisa nulis itu dengan akurat dan dengan jujur. Kalau misalnya gue gambarin karpet ya, itu tuh nggak perlu kayak ini adalah hal yang halus dan hangat untuk dipijak oleh kaki, nggak mesti kayak gitu. Lu tuh bisa gitu loh, ini adalah hal yang diinjak-injak, yang sering dilupakan, yang sering dikotori, tapi manfaatnya itu di setiap rumah-rumah dia bisa jadi tempat berkumpul. Itu tuh jujur gitu, nggak terlalu diperindah, nggak terlalu dibumbu-bumbu, tapi itu tetap puisi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman yang tak terlupakan. Sebenarnya kalau misalnya bahas pengalaman yang tak terlupakan sih ya, hal yang buruk itu jauh lebih kelihatan daripada hal yang baik. Jadi pengalaman-pengalaman buruk itu jauh lebih gampang diingat dari pengalaman-pengalaman baik. Kalau misalnya disuruh nyebutin sih pengalaman yang tidak terlupakan tuh ya mantan sih ya. Tapi kalau dalam konteks yang indah-indah sih, pengalaman gue yang paling tak terlupakan itu adalah saat gue jadi panitia inti acara yang berjudul Inspiration di SMA, dimana gue sama tim ya, ngundang 420, Brace Boy, Moka, Ilona, dan beberapa artis-artis lokal lainnya. Di situ setelah perjuangan berbulan-bulan, akhirnya acaranya jalan dengan sukses dan kita berhasil mendapatkan 2.500 penonton. Dan itu benar-benar saat gue berdiri di tribun atasnya dan gue ngelihat 2.500 orang di bawah yang joget ke artis-artis yang gue usahakan. Itu benar-benar indah banget rasanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, saran bagi teman-teman yang ingin aktif berorganisasi. Dari gue sih gak usah banyak mikir, langsung aja jalan. Kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, selalu dunia ini lebih parah di pikiran kita daripada kenyataan. It's not as bad as you think. Always, every time. Oke, yang kau pikirkan, yang kau takutkan tak akan terjadi. Asik, untuk aja. Kayak gitu. Mungkin kadang-kadang menyeramkan gitu, ikut acara, bahkan kalau di kuliah nanti tuh udah masuk ke internasional ya kan, udah mulai menyangkut pemerintahan dan lain-lain, itu udah mulai berat ya. Tapi ya nggak bakalan separah yang lo kira. Jalanin aja, lompat aja dulu baru terbang. Pertanyaan selanjutnya, pengaruh pandemi ini terhadap kehidupan gue. Jujur aja mungkin gue bukan satu-satunya orang yang merasa pandemi ini bermanfaat banget ya bagi gue. Soalnya kalau boleh cerita dikit, dulu pas gue SMP itu gue introvert parah. Gue bener-bener 3 tahun itu yang namanya gue gak pernah main kemana-mana. Gue cuma sekolah di rumah ya kan, nonton anime, nonton film ya kan, baca komik. Terus paling gue jalan-jalan keluar itu ya nge-mall sih. Tapi gue kebanyakan nge-warnet gitu. Jadi gue bener-bener introvert parah. Gue setahun itu mungkin gue keluar itu bisa dihitung pakai, ya nggak bisa dihitung pakai 2 tangan sih, bisa dihitung pakai tangannya sekeluarga. Gitu. Nah, begitu gue SMA, gue berusaha mengubah diri, ya balik ke self improvement, karena gue merasa hidup sebagai introvert itu lumayan stagnan. Gue nggak banyak berkreasi, gue nggak banyak bertemu orang-orang baru gitu. Jadi hidup gue tuh kayak mandek gitu. Jadi gue pas SMA berusaha jadi ekstrovert. Gue berusaha naruh diri gue di posisi yang sangat nggak nyaman. Gue yang nggak pernah masuk OSIS atau organisasi lainnya, gue masuk OSIS, gue megang acara itu ya kan. Gue jadi wakil ketua OSIS di awal, walaupun cuma sebentar sih. Terus gue tuh sempat kehilangan diri karena gue berusaha menjadi orang yang bukan gue. Ya itu penting sih menurut gue. Jadi saat lo introvert, belajarlah untuk menjadi orang extrovert. Kalau lo misalnya orang yang sensitif, belajarlah menjadi orang yang tidak sensitif. Itu bukan buat mengubah diri ya, tapi buat memperbanyak senjata aja.
dalam kehidupan, biar lu tuh nggak masuk ke kotak-kotak yang udah dikasih sama orang ini loh. Oh, orang ini hypersensitif, orang ini introvert, extrovert. Enggak, lu harus bisa semuanya. Itu nggak ada ruginya sih lu punya senjata-senjata itu. Dan di pandemi ini gue tuh ngerasa gue tuh menyentuh kembali diri gue yang introvert dulu, karena emang gue di rumah doang kan. Jadi pertama nggak ada validasi dari orang lain, kedua nggak ada obat bius yang dinamakan canda tawa. Soalnya kalau kita lagi sedih, kita lagi gelisah dan lain-lain, itu kadang-kadang ketawa bareng teman-teman itu jadi obat bius gitu. Ya, emang bagus sih, tapi ya harus ada batasnya lah. Kita juga harus menghadapi musuh terbesar kita, yaitu diri kita sendiri sekali-kali. Dan di pandemi ini terpaksa banget kita menghadapi itu. Jadi banyak yang bisa gue lurusin sama diri gue sendiri, banyak pengenalan kembali dan lain-lain seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang ingin kamu lakukan setelah pandemi? Sebenarnya di pandemi ini gue udah banyak membangun kebiasaan-kebiasaan bagus sih, seperti menulis, olahraga 3 kali seminggu, terus meditasi saat bangun tidur, baca buku. Pokoknya ada banyak deh kebiasaan-kebiasaan bagus yang udah gue bangun di waktu luang ini. Terus juga nanti habis pandemi ini gue udah banyak acara sih yang udah berbaris gitu. Jadi LO, terus gue masih harus publikasiin majalah gue. Oh iya, BTW kan kemarin ini Lokatara baru nge-upload majalahnya nih. Nanti kalau kalian mau lihat atau kalian mau baca atau kalian mau bagiin, nanti linknya ada di caption ya. Zain #5. Pertanyaan selanjutnya, tanggapan gue tentang konsep acara Omahwai. Menurut gue suatu usaha menuju seni, apalagi usaha menuju seni yang bermanfaat bagi orang-orang, itu tuh nggak ada ruginya, nggak mungkin rugi. Walaupun nggak ada yang datang, walaupun nggak ada yang nonton, seni yang lo letakkan ke dunia ini tuh, itu tuh kayak menyumbang ke value-nya dunia ini, apalagi value daerah lo kan. Jadi ini emang teman-teman gue yang di Jogja ini dari dulu tuh selalu proaktif, nggak bisa diem. Terus juga aktif banget sama yang namanya mengembangkan seninya. Jadi ngelihat dia sekarang membuat acara ini, apalagi kerjasama sama orang yang ofisial, karena dulu kan yang namanya ngembangin seni itu yang mural, ya kan, vandal. Tapi karena sekarang udah resmi kerjasama sama arsitektur lagi. Jadi menurut gue itu keren banget. Terus kata-kata mutiara dari gue, nah ada satu aja sih. Kalau misalnya lu pengen stand out, jangan lihat ke orang lain, lihat ke diri lu sendiri. Karena cara yang paling eksentrik untuk hidup adalah hidup dengan sengaja, dengan keinginan lu sendiri. Kalau lu ngelihat Alex Honnold yang manjat tebing El Capitan tanpa tali, jadi dia manjat tebing tanpa tali, itu selama berapa puluh menit itu tuh dia mengambang di udara, ya kan. Semua orang yang nonton dia tuh tangannya keringetan. Dia tuh bukan hidup yang hidup yang mengejar kesuksesan, enggak, tapi dia cuma hidup yang sengaja, hidup dengan keinginannya sendiri. Tapi ya tetap harus bertanggung jawab, karena kita hidup ini kan sebenarnya nggak sendiri ya, walaupun kita hidup dengan keinginan kita sendiri. Ada orang tua, ada keluarga. Jadi hiduplah dengan sengaja, jujur, itu yang paling penting. Karena saat lu jujur itu tuh lu jadi beda dari siapapun di dunia ini. Jujur, nah dari sekarang, nggak cuma dalam konteks masalah atau kalau lu lagi di prosecute ya, tapi jujur dalam pendapat lu sendiri. Jadi apa yang benar bagi diri lu itu benar di dunia lu, dan itu benar sampai dibuktikan salah. Yang lu anggap benar. Oke. Terus satu kata tentang acara Omahwai, tingkatkan. Oke. Terima kasih, segitu aja gue dikasih 11 pertanyaan. Gue harap ini lumayan menghibur, dan kalau gue bisa berdoa semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa check out Zain #5, check out WordPress-nya Lokatara, terus check out IG-nya juga @lokatara.tel.u. Terima kasih.